Selamat pagi sahabat Petra dimanapun berada. Bagaimana kabar panjenengan semua? Semoga dalam kesehatan, sukacita, bahagia bersama dengan orang-orang terkasih di sekitar sahabat. Dan sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Embun Pagi episode 8 Senin 10 Juni 2024 ini kembali kita dipertemukan dengan saya Pendeta Praja Yening Tias dari GKJ Nginto-Ento, Sumberan Sumberagung Moyudan Sleman. Bersama kita di dalam episode pagi ini akan menggumuli firman Tuhan dengan tema pertobatan sejati, dengan merujuk pada bacaan dari 1 Samuel 7 ayatnya yang ketiga sampai dengan yang ke-15. Dan sebelum kita lebih jauh dalam episode ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya Roh Kudus-Nya memampukan kita untuk benar-benar memahami firman Tuhan dan menjadi saksi-saksi mewartakan Injil tentang Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kepada Allah Bapa yang Maha Kasih, di pagi hari ini kami datang kepadamu bersama dengan para sahabat Petra di dalam embun pagi. Kami bersama akan belajar serta merenungkan sebagian firman-Mu. Tuhan berkati kami semua, agar firman-Mu yang kami terima benar-benar bisa menetap dalam kehidupan kami, serta membawa kami semakin kuat di dalam iman percaya kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan pakai Radio Petra ini untuk tetap bisa menjadi sarana kemuliaan nama-Mu dalam mewartakan kebenaran sabda-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Tuhan berikan kemampuan, kebijaksanaan, dan kepadamu kehendak-Mu yang terjadi. Demikian juga Tuhan, kiranya Roh Kudus berkarya melalui hamba-Mu ini. Di dalam Allah Bapa, Sang Putra, serta di dalam Roh Kudus, kami panjatkan doa ini. Amin. Sahabat-sahabat Petra 105,7 FM, dalam embun pagi, bacaan kita hari ini terambil dari 1 Samuel 7 ayatnya yang ketiga sampai dengan yang ke-15. Mari kita akan perhatikan bersama-sama 1 Samuel pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ketiga sampai dengan yang ke-15. Mari kita perhatikan bersama-sama terlebih dahulu. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Ashtoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Ashtoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan
dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, "Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu." Sesudah itu, Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpah, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Eben Haiser. Katanya, "Sampailah di sini Tuhan menolong kita." Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel. Mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Kemudian Samuel sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Demikian pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Berbahagia dari setiap kita yang telah mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan apa yang menjadi perintah-perintahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Dan ayat nas kita pada hari ini terambil dari 1 Samuel 7 ayatnya yang ketiga. Kita akan mendengarkan bersama 1 Samuel 7 ayatnya yang ketiga sebagai nats kita yang demikian isinya. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, "Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Ashtoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin." Demikian nats kita pada hari ini. Pada pendengar Petra, Ashtoret di sini diyakini sebagai dewi kesuburan yang dikenal oleh orang Israel melalui orang Kanaan. Dan orang Israel mulai beribadah kepada Ashtoret segera setelah mereka tiba di negeri Kanaan. Ashtoret berkaitan dengan Baal yang dikenal tadi oleh orang Israel melalui orang Kanaan. Dan berkaitan dalam ayat nats kita merenungkan bagaimana tentang pertobatan sejati. Sahabat, sebuah mata uang, terlebih dinar, pada satu sisi gambar serta satu sisinya yaitu tentang tulisan, menyatakan adanya saat menyesal dan bertobat. Seandainya satu sisi
dari mata uang dinar ini hanya ada gambar tentang orang yang menyesal, dan di sisi satunya tidak ada keterangan dalam bentuk tulisan, maka uang ini dianggap tidak sah. Demikian juga sebaliknya, jika mata uang yang satu sisi kosong dan sisi satunya hanya terdapat tulisan atau angka saja, juga tidak akan berlaku, tidak ada harga dan tidak dapat dipergunakan untuk transaksi. Jadi mata uang tersebut harus dua-duanya pada sisi ada gambar serta tulisan yang menjelaskan nilai uang tersebut sebagai mata uang yang dinyatakan sah. Sejalan dengan hal tersebut tentang penyesalan, pertobatan. Jika penyesalan tanpa pertobatan akan mengakibatkan rasa kecewa, penyesalan yang berkepanjangan, bahkan tiada henti, yang bisa jadi membawa kepada keputusasaan. Sebaliknya, sahabat Petra, jika pertobatan tanpa disertai dengan penyesalan, seperti halnya tong kosong yang nyaring bunyinya, hanya omong kosong doang, menandakan tiada keinginan atau motivasi untuk berubah, serta tidak mau belajar dari kesalahan. Atau bila sahabat pernah mendengar kata-kata dalam bahasa Jawa, kapok lombok, menyatakan sudah kapok, sudah tobat, tetapi ternyata pada akhirnya diulang lagi dan diulang lagi kesalahan yang sama. Dan inilah yang menyatakan kemudian hanya omong kosong saja. Demikian juga melalui bacaan kita saat ini. Saat bangsa Israel dalam penyesalan yang amat sangat diakibatkan peperangan melawan bangsa Filistin. Dan ternyata 70.000 orang Israel menjadi korban. Tindakan yang dilakukan bangsa Israel, salah satunya karena mereka menduakan Allah dengan Baal yang mereka buat sendiri. Serta tadi dikatakan mereka juga mulai beribadah, menyembah Asitoret itu tadi, yang mereka kenal saat mereka sudah berada di Kanaan. Padahal ini juga sudah diingatkan oleh Allah. Seringkali bangsa Israel ini menyembah ilah-ilah lain. Seringkali orang-orang Israel ini menjauh dari Allah yang telah membawa mereka dalam berkat-berkat kepada anak cucu Israel. Mereka melakukan kesalahan yang sama dan sama. Seakan tidak pernah mereka bertobat. Maka tindakan yang dilakukan bangsa Israel ini dalam menduakan Allah dengan Baal-Baal mereka
Tindakan ini juga yang mendukakan Allah. Allah kemudian mengingatkan bangsa Israel melalui bangsa Filistin, tak kala mereka dikalahkan bangsa Filistin. Dan kekacauan, ketidakdamaian, peperangan yang mengakibatkan 70.000 orang Israel menjadi korban tersebut. Sebenarnya ini mengingatkan bangsa Israel bagaimana mereka telah menjauh dari Allah. Bagaimana mereka menghadirkan baal-baal mereka. Dan mereka sembah. Mereka datang beribadah kepada baal-baal itu. Yang salah satunya Asyiterot tadi. Saat kemudian Samuel memohon pertolongan Tuhan melalui doanya yang tiada putus-putusnya bagi bangsa Israel. Bangsa Israel pun kemudian mendukung Samuel dalam harapan yang mereka sampaikan kepada Samuel. Di dalam harapan mereka tersirat kata-kata, jangan berhenti untuk berdoa bagi kami kepada Allah, Tuhan kita, supaya Ia menolong kita dari tangan orang Filistin ini. Dalam rasa penyesalan akan saudara-saudara mereka yang banyak telah menjadi korban, dan ketidaktaatan mereka kepada Allah, Samuel kemudian melalui 1 Samuel 7 ayat 3 yang kemudian tadi telah kita baca dan dengarkan, Samuel memerintahkan untuk menyingkirkan ilah-ilah yang dibuat, disembah oleh bangsa Israel, tak terkecuali Asyitoret. Saat hal ini kemudian dilakukan oleh Israel, menyingkirkan Baal-Baal, serta kemudian menyingkirkan Asyitoret, kembali berbakti kepada Allah saja. Perjalanan iman bangsa Israel menyatakan sebagai pertobatan sejati. Karena mereka menunjukkan bagaimana berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, menjauh dari Allah-Allah asing, para Asyitoret dari tengah-tengah kehidupannya, dan menunjukkan hatinya beribadah hanya kepada Tuhan. Pertobatan sejati dilakukan oleh bangsa Israel. Ini juga yang menyatakan saat ada penyesalan, saat mereka menyadari ilah-ilah yang mereka sembah, yang mereka buat itu ternyata tidak mendatangkan kedamaian. Ilah-ilah yang mereka sembah itu yang membawa kepada kesengsaraan. Ilah-ilah itu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan juga Asyitoret tadi, saat mereka dikalahkan oleh Filistin. Saat penyesalan itu kemudian ditunjukkan dengan pertobatan, akhirnya membawa kepada keyakinan bahwa Allah mengampuni mereka. Inilah yang akhirnya
menguatkan bangsa Israel bahwa Allah menyertai mereka untuk mereka dapat maju, berperang, dan mengalahkan Filistin. Pada akhirnya bangsa Israel unggul. Bahkan mereka kembali bisa merebut kota-kota yang telah dikuasai Filistin. Sehingga damai, ketentraman di ayatnya yang ke-14 serta 15 ini tadi dapat kita ketahui. Bagaimana kemudian Samuel juga menjadi hakim atas mereka seumur hidup. Kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gat, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Inilah para sahabat Petra, pertobatan sejati. Saat ada penyesalan yang sungguh-sungguh dan membawa dampak kepada pertobatan yang sesungguhnya. Kemudian ada tindakan yang dilakukan. Pertobatan sejati membawa kedamaian, ketenangan, sukacita. Maka daripada itu, mari kita senantiasa dapat menilik hidup kita. Sudahkah ada pertobatan yang sejati di dalam hidup kita? Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita tutup di dalam doa terlebih dahulu. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur di mana kami melalui Embun Pagi episode 8, 10 Juni 2024 ini, Tuhan telah mengingatkan kami tentang pertobatan sejati. Jadikan kami saksi-saksi-Mu Tuhan untuk mewartakan kebenaran tentang kasih yang telah Tuhan nyatakan melalui karya-karya Tuhan di dalam Injil. Dan biarlah kami bisa setia, taat, dan datang kepadamu senantiasa di dalam setiap harapan, doa, dan permohonan-permohonan kami, serta kehidupan kami di dalam penyertaan-Mu saja. Saat ini Tuhan, kami akan berkarya, melakukan segala aktivitas kami. Kiranya Tuhan berkati lebih Radio Petra ini Tuhan, semakin bisa menyuarakan kebenaran-Mu dan menjadi sarana untuk kemuliaan nama-Mu. Saat kami bersama-sama mengemuli firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, terselip dosa-dosa, kiranya Tuhan memberikan pengampunan. Hanya di dalam Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang telah berikan kehidupan, keselamatan kepada kami dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan berucap syukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari kini hingga kekal selamanya. Amin. Demikian sahabat Petra, Embun Pagi episode hari ini, Senin 10 Juni 2024. Saya Pendeta Prajan Tias, undur diri dari para pendengar. Sampai bertemu pada kesempatan lainnya. Tetap semangat, sehat selalu, dan kasih Tuhan menyertai kita semua.